Nah, pada saat ini langsung saja kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah ayat pasalnya yang keempat, ayatnya ke-7 sampai ke-12. Pengkhotbah pasalnya yang keempat, ayatnya ke-7 sampai ke-12. Kita akan baca secara bergantian. Saya akan membacakan ayatnya yang ke-7. Wanita membaca ayatnya yang ke-8 dan pria membaca ayatnya yang ke-9. Dan begitu juga seterusnya sampai selesai. Saya akan baca dengan judul perikop kesia-siaan dalam hidup. Aku melihat lagi kesia-siaan di bawah matahari. Ada seorang sendirian, ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tidak henti-hentinya ia berbelah-belah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Untuk siapa aku berbelah-belah dan menolak kesenangan? Ini pun kesia-siaan dan hal yang menyusahkan. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja tanpa menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dikalahkan, dua orang akan dapat dikalahkan. Kali 3 lembar tak mudah dikhususkan. Amin. Teman-teman, ada banyak hal yang perlu sebenarnya kita pelajari dari seorang yang bernama Salomo. Selain dia penuh dengan hikmat, dia orang kaya, dia bijaksana dalam segala hal, dan dia adalah seorang raja. Salomo dikenal sebagai anak Daud. Meskipun di dalam penulisan kitab Pengkhotbah, Salomo tidak menuliskan namanya, namun ada beberapa. Salah satunya adalah dia mengatakan bahwa dirinya adalah anak Daud. Dan dia yang menulis Amsal. Dari situ diyakinkan bahwa penulisnya adalah Salomo. Lalu dia memiliki kekayaan dan kemuliaan yang berlimpah. Karena dia percaya sama Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan. Tuhan melimpahkan kekayaan kepadanya. Dan yang ketiga, dia adalah seorang raja yang bijaksana. Yang mana sebagaimana kita mungkin teman-teman pernah mendengar ketika Salomo bermimpi bertemu dengan Tuhan, lalu Tuhan berkata apa? Tuhan berkata, apa yang mau aku berikan kepadamu? Lalu dia minta apa? Dia meminta hikmat untuk menjadi seorang raja yang adil bagi bangsa Israel. Salomo adalah raja ketiga setelah Saul dan Daud ayahnya. Teman-teman dikasihi Tuhan, saya mengambil topik pada pagi hari ini, yaitu life to be a blessing. Kalau kita ada yang bisa mengartikannya? Ada. Boleh? Hidup untuk menjadi berkat. Ya, hidup untuk menjadi berkat. Atau kalau secara sederhananya sama sih sebenarnya, hiduplah untuk menjadi berkat. Teman-teman, pada saat ini kalau kita lihat dari seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa Salomo, ada banyak hal yang kita pelajari dari Salomo. Kita boleh belajar bagaimana kita bisa menjadi kaya. Kita bisa belajar bagaimana kita menjadi seorang yang pandai berbicara. Kita bisa belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin yang adil sebagai raja. Namun saat ini saya melihat dari sisinya sebagai manusia, yang mana sesuai dengan apa yang kita bacakan, dia menganggap bahwa apa yang dia punya di bawah matahari, maksudnya adalah bumi, adalah semua sia-sia. Makanya tadi temanya adalah kesia-siaan yang hidup yang terlepas dari Allah. Dia menganggap bahwa ketika saya sudah punya segalanya, tanpa Tuhan semuanya itu sia-sia. Saat ini kita akan belajar 2 poin penting saja. Yang pertama adalah jangan hidup untuk diri sendiri. Teman-teman, kita tadi
membacakan bahwa ada seorang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki, dan tak henti-hentinya ia berlelah, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Ia menceritakan, menyaksikan dirinya sendiri bahwa ada seorang sendirian yaitu satu, seorang yang mengejar harta, ingin kaya yang didasarkan pada motivasi yang salah. Kadang-kadang kita bertanya begini, Tuhan, kenapa Tuhan tidak pernah menjawab doa saya untuk memiliki sesuatu? Contohnya saya pengen laptop, tapi sampai sekarang laptop belum ada. Apakah Tuhan tidak mau beri? Terus ada orang yang memberi jawaban. Kalau ketika kita curhat sama orang, kok Tuhan tidak pernah menjawab doa saya? Dia pasti menjawab begini. Jawaban Tuhan ada 3. 2 apa 3? 3 kan? Ya, tidak, dan tunggu. Namun di sisi lain saya melihat, kalau kita lihat dari latar belakang perjanjian baru, dari perjanjian baru, bahwa di dalam Yakobus mengatakan, ketika Tuhan tidak mau memberi atau tidak memberi, itu karena Dia tahu kamu mau mengingini sesuatu, ingin kaya, tapi didasarkan pada motivasi yang salah. Ketika kamu sudah kaya, kamu akan menjadi orang yang sombong. Nah, Salomo menekankan hal itu, saudara yang dikasihi Tuhan. Selain seorang yang ingin kaya, yang kedua seorang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Ketika nanti dia sudah menjadi kaya, dia tidak peduli dengan orang lain. Sama seperti yang kita bilang tadi, yaitu sombong. Ya, yang diceritakan ini bahwa ada seorang yang sendirian. Ia tidak mempunyai anak laki-laki atau saudara laki-laki. Kenapa? Karena dia tidak mau menikah. Karena dia menganggap bahwa ketika dia nanti sudah kaya, ketika dia menikah, dia tidak sanggup dan dia tidak mau menafkahi istri dan anak-anaknya. Inilah yang mau dijelaskan oleh Salomo. Lalu yang ketiga, seorang yang tidak pernah merasa cukup. Ya, matanya pun tidak puas dengan kekayaan. Dia tidak merasa cukup. Ada kalimat mengatakan begini, semakin orang diberikan, maka semakin dia untuk mengingini. Ketika kita sudah mempunyai uang sebanyak apapun, kalau bisa miliar dan triliunan, kita akan merasa kurang cukup. Kita akan merasa kayak, ini masih belum cukup. Puji Tuhan kalau kita di dalam asrama pun, kita dapat 100.000. Kalau saya udah bersyukur banget. Tapi rasa keinginan untuk mendapatkan lebih lagi itu udah pasti. Inilah Salomo yang tekankan bahwa semuanya itu sia-sia. Gak perlu kita terlalu mengingini. Tapi bukan berarti tidak boleh bermimpi tinggi ya. Kita diajarkan untuk kita punya mimpi terserah semau setinggi apapun. Tapi harus dengan takut akan Tuhan. Terus yang keempat, seorang yang menjauhkan jiwanya dari kebaikan. Ini dari pandangan atau terjemahan dari King James Version. Mengatakan bahwa seorang yang menjauhkan jiwanya dari kebaikan. Seorang di sini adalah, bagaimana kalau saya jelaskan tadi bahwa dia yang hanya mementingkan diri sendiri, dia ingin menjadi kaya dengan motivasi yang salah. Tentunya dia akan menjauhkan jiwanya dari kebaikan. Buktinya dia tidak mau berbagi dengan orang lain. Itulah alasan kenapa dia tidak menjadi dia tidak memiliki saudara laki-laki, anak laki-laki pun tidak ada, dan bahkan istrinya pun tidak ada karena dia menjauhkan jiwanya dari kebaikan. Dan saya punya pandangan sendiri bahwa seorang yang tidak mengenal Allah. Kenapa saya berkata demikian? Kalau dia memang kenal Allah, Tuhan mengajarkan dia bagaimana menjadi seorang yang benar, pasti diikuti. Kadang-kadang kita bilang begini, saya mengenal Tuhan Yesus itu siapa, tapi kita tidak bisa menjadi teladan. Kita tidak bisa meneladani Yesus itu sendiri. Mungkin kalau teman-teman selalu berkhotbah, mungkin tidak ada di tempat ini. Maksudnya ketika kita berkhotbah di sini menceritakan tentang orang yang mencuri, dan saya percaya bahwa di sini tidak ada yang mencuri. Tapi saya meyakinkan dan mengatakan
bahwa jiwa seperti ini masih ada di sini, termasuk saya. Saya nggak tahu teman-teman, kita saling saling introspeksi diri. Saya mengatakan hal itu karena saya mengalami hari-hari ini. Saya mencoba untuk mengaplikasikan ayat ini sebelum saya mengkhotbahkannya. Saya merasa kayak saya benar-benar dipukul oleh firman ini. Bahkan Salomo, teman-teman, kita aja belum seberapa, teman-teman. Kita baru punya duit 100.000, kita udah sombong. Salomo yang sudah punya segalanya, dia yang paling berhikmat, dia yang paling bijaksana. Dia berkata apa? Semuanya itu sia-sia. Kesia-siaan hidup tanpa orang yang terlepas dari Tuhan. Jadi kita diajarkan untuk kita menyadari akan hal ini. Lalu selanjutnya, di ayat selanjutnya, ayat 8c, saya menambahkan sedikit kata-kata. Dia tidak memikirkan, ya, untuk siapa aku berlelah dan menolak kesenangan. Dia tidak memikirkan. Tadi dia ini hidup sendiri, seorang yang sendirian. Dia tidak mau, kalau dia maunya dia hidup sendiri lah pokoknya, kayak di asrama contohnya. Saya pengennya di asrama nggak ada orang lain. Kalau bisa nggak ada kampus, saya hidup sendiri, saya berusaha sendiri. Dia berlelah-lelah, tapi dia tidak berpikir untuk siapa aku berlelah, untuk siapa aku berjuang, untuk siapa aku kuliah. Dan dia menolak kesenangan, maksudnya adalah dia menolak melakukan kebaikan kepada orang lain. Pernahkah teman-teman dan kita semua berpikir akan hal itu? Saya percaya 60%, tapi 40% kadang-kadang kita tidak peduli. Ada orang yang bertanya, mungkin teman-teman pernah ditanya, kamu nanti selesai mau jadi apa? Bingung kan? Tujuan hidupmu apa? Bingung kan? Saya pun mengalami hal yang sama. Sesuai dengan tema kita, life to be a blessing, bahwa hidup kita harus menjadi berkat. Caranya adalah satu tadi, jangan hidup untuk diri sendiri. Ayo kita sama-sama belajar. Kita harus menyadari bahwa jangan hanya diri kita yang kita pikirkan. Ya, terus yang selanjutnya. Dan selain dia tidak memikirkan untuk siapa aku berjuang, untuk siapa aku kuliah dan sebagainya, ya menyadari bahwa ini dia dan dia tidak harus dan dia tidak menyadari bahwa ini pun kesia-sia dan hal yang menyusahkan. Ini kesaksiannya Salomo. Dia harus sadar bahwa semuanya ini sia-sia kalau saya jauh dari Tuhan. Saya percuma punya juta-jutaan, triliunan uang tanpa saya memikirkan pekerjaan Tuhan. Itu semuanya sia-sia. Kita seringkali hanya memikirkan diri sendiri. Yang setuju katakan amin. Ada 20% yang mengatakan amin dan 80%-nya saya tidak tahu. Jadi itu rahasia kita pada Tuhan yang mungkin kita nggak bisa ceritakan. Saya ini bahkan saya sendiri pun mengalami hal yang sama. Tapi saat ini sesuai dengan yang kita sudah pelajari bahwa firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Selain kena ke saya, selain kena ke teman-teman, kena ke saya juga. Kita sama-sama belajar. Lalu mementingkan diri sendiri, seperti yang saya bilang tadi bahwa sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Ya, bukan kadang-kadang yang aku bilang tadi bahwa kita bilang kita kenal Tuhan Yesus itu siapa. Tapi kita jauh dari teladan Tuhan Yesus Tuhan Yesus adalah teladan yang baik buat kita sebenarnya. Dalam sisi manusiaannya. Selanjutnya, coba kita renungkan bahwa Salomo yang paling kaya, paling bijak, penuh dengan hikmat. Nih ya, paling kaya, paling baik, paling bijak, penuh dengan hikmat. Pokoknya punya segalanya. Namun, ia berkata, ayo sama-sama buka di dalam Pengkhotbah 2 ayat 11. Jika sudah ketemu katakan amin. Amin. Pengkhotbah 2 ayat 11. Oh salah. Tadi Pengkhotbah 12 ayat 11.
Sorry. Tadi kurang satu. Khotbah 12 ayat 11. Kita sama-sama membacakannya. 1, 2, 3. Akhir seperti usaha dan hubungan-hubungannya seperti paku-paku yang tertancap diberikan oleh Sang Penggembala. Oke, sebenarnya ada kesalahan. Udah ya, pas ya? Oke, sekali lagi. Saya kira salah tadi. Khotbah 2 ayat 11. 1, 2, 3. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku dan segala usaha yang telah kulakukan untuk jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Inilah yang disampaikan oleh Salomo, bahwa segala yang usaha yang dia lakukan untuk memimpin bangsa Israel, segala usahanya untuk menjadi seorang yang berhikmat, segala usahanya untuk menjadi seorang yang bijaksana, yang mengatakan apa? Bahwa semuanya itu sia-sia. Tidak ada keuntungan di bawah matahari. Maksudnya adalah tidak ada keuntungan yang lebih dari apa yang Tuhan beri di bawah bumi. Terus kita lanjut. Yang kedua. Tadi yang pertama, bagaimana hidup kita menjadi berkat buat orang lain. Yang pertama tadi, jangan. Yang kedua, berteman dan bergaullah dengan baik. Di dalam ayat yang ke-9, berdua lebih baik daripada seorang diri. Di dalam Kejadian mengatakan, ketika Adam diciptakan, tidak baik manusia hidup, berarti dia butuh penolong. Kita butuh pertolongan orang lain. Manusia tidak bisa hidup sendiri. Karena kalau mereka jatuh, ayat 10 perhatikan, karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Ini karena maksudnya adalah ketika dua orang, satu orang jatuh, pasti yang satu akan menyelamatkannya. Tetapi why? Ada yang mengatakan bahwa kata why ini adalah terjemahan kuno yang belum diterjemahkan di dalam terjemahan waktu itu, karena kita menggunakan terjemahan LAI. Lalu di terjemahan AYT atau Alkitab yang terbuka mengatakan bahwa tetapi kasihan atau menyedihkan orang yang jatuh tapi tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Inilah akibat kalau kita hidup sendiri. Kadang-kadang saya nggak tahu, mungkin teman-teman pernah mengalami hal yang sama. Ketika kita punya masalah, beban yang sangat susah, kita udah nggak tahu mau ngapain. Kita cenderung menyendiri. Kalau bisa jangan ganggu saya. Saya mau kalau bengong lah di mana gitu. Kalau di TV-TV biasanya di atas gunung lah, atau enggak di tepi pantai lah. Ya biasanya seperti itu. Kenapa? Karena itu memang apa ya? Cara menanggapi manusia. Saya nggak tahu, karena mungkin teman-teman pernah mengalami hal yang sama. Nah, lalu Salomo mengatakan bahwa kalau ada dua orang, satu orang jatuh pasti bisa ada penolongnya. Tapi kalau cuma satu orang, kasihan, betapa menyedihkan hidupnya, tidak ada orang lain. Dia punya segalanya. Makanya Salomo menekankan, ketika dia sudah punya segalanya, dia tua, dia mati, dia berpikir, kepada siapa aku mau kasih hartaku. Dan ketika dia sakit pun gak ada yang mengurus, dia mati tertindas oleh penyakit. Makanya Salomo menekankan ini supaya kita menyadari bagaimana kita menjadi seorang yang bisa menjadi berkat dengan tidak mementingkan diri sendiri. Ayo teman-teman, kita bergaul, berteman dengan baik. Hari-hari ini saya melihat ada sedikit perubahan. Ada sedikit kejanggalan di mata saya. Oh, ini kok terkait banget ya sama firman yang saya bacakan. Teman-teman ada yang curhat sama temannya, dan saya pun merasakan hal yang sama. Ada yang marah-marah sama teman ya. Ada kalau ketika kadang-kadang kalau kita benci sama orang nih ya, kalau kita lihat mukanya aja pun susah. Ya, namun teman-teman, ayo, Tuhan mengajarkan kita melalui Salomo kalau itu semuanya nggak perlu. Lalu selanjutnya, ayat yang ke-11. Juga kalau orang yang tidur berdua, mereka menjadi panas, tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Maksudnya adalah
kehangatan bagi satu sama lain. Kalau cuma satu orang mungkin bisa panas kalau di kamar ya. Kalau di kamar mungkin panas karena kan memang nggak ada kipas ya. Tapi maksudnya bukan berbicara seperti itu. Tapi kehangatan artinya saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik. Selain selalu menekankan semuanya itu sia-sia, jangan hidup sendiri, bergaulah dengan orang lain. Lalu selanjutnya, berilah kehangatan buat orang lain. Ketika orang melihat kita rasanya kayak senang gitu loh. Berarti saya berpikir bahwa Tuhan bekerja melalui kita ketika kita ingin menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita datang pun ada rasa panas, tapi panas dalam arti memberi kehangatan bagi orang lain. Senang loh melihat kita. Saya bukan sombong dan sebagainya. Saya sekalian sedih pun. Saya terpukul habis. Saya merenung di dalam pastori. Saya nggak bisa tidur sampai jam 12. Tuhan, apa maksudnya ini? Bahkan Ciliber pun ngechat saya, kakak punya masalah, beban apa gitu. Saya bilang, saya nggak punya beban, tapi saya benar-benar dipukul teman-teman. Saya nggak ada ongkos untuk pergi, teman saya nggak tahu. Dan ingat teman-teman, saya tidak pernah mendoakan ini. Yang saya doakan selama ini teman-teman. Saya setiap lihat teman-teman mukanya saya nggak tahu. Saya berbagi pengalaman. Saya kalau kemarin kan saya lihat ada beberapa teman yang kalau nggak ada semangat hidup, seakan-akan ada masalah. Tapi saya mengambil waktu, saya bukan ini ya. Saya mengambil waktu berdoa untuknya. Ada kemarin 5 orang. Saya bukan sombong rohani ya. Tapi saya hanya mau berbagi. Ayo teman-teman, tanpa kita berdoa untuk diri kita sendiri, Tuhan sudah tahu. Ini kesaksian saya teman-teman. Selama hidup saya baru sekali terjadi dalam hidup saya. Lalu ketika saya sudah sampai di sana, di rumah jemaat, dia tanya begini, kamu pernah mendengar suara Tuhan? Kamu pernah melihat Tuhan dalam mimpi dan sebagainya? Saya bilang nggak pernah. Inilah yang saya gumuli. Dia tanya begitu. Saya tanya balik kan. Bapak pernah melihat Tuhan? Bapak pernah mendengar suara Tuhan? Pernah sekali. Tapi saya dalam hati, saya aja nggak pernah mendengar suara Tuhan. Teman-teman ada yang pernah mendengar suara Tuhan? Nggak ada yang mengaku. Tapi kadang-kadang juga kita tafsirkan. Tiba-tiba kan pas kita mau jalan, jangan lompat ntar jatuh. Tapi kita menganggap ini suara Tuhan. Kalau saya lompat pasti jatuh. Ya, jadi teman-teman itu sekedar berbagi kesaksian terkait dengan bahwa ketika kita bisa memberi kehangatan kepada orang lain, kita akan menjadi berkat. Lalu teman-teman kita langsung masuk ke aplikasi. Oh ini saya lupa. Ayatnya ke-12 sekalian ya kita habiskan. Ayat 12. Dan bila mana seorang dapat sederhananya dikalahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tidak mudah diputuskan. Maksudnya adalah teman-teman, kalau kita lihat kalau maksudnya saling menolong. Di dalam 2 Samuel ayat 10, satu orang membacakan 2 Samuel 10 ayat 11. Bukan ayat ini. Kita tolong satu orang membacakan. 2 Samuel pasal 10 ayatnya 11. Lalu berkatalah Yoab, jika orang Aram itu lebih kuat daripada aku, maka haruslah engkau menolong aku. Tetapi jika Bani Amon lebih kuat daripada aku, maka aku akan datang menolong engkau. Ya, Yoab dan Abisai yang disuruh oleh Raja Daud untuk berperang melawan Bani Amon dan Bani Aram, mereka telah menjadi contoh bagi kita untuk hidup menjadi berkat. Mereka 2 orang ini diutus oleh Daud untuk melawan Bani Aram dan Bani Amon. Apa yang terjadi? Bani Aram dan Bani Amon melarikan diri. Kenapa? Karena Yoab sudah memberi motivasi kepada Abisai, mengatakan, jika Bani Amon lebih kuat, maka aku akan membantumu. Tetapi jika Bani Aram lebih kuat, maka engkau membantuku. Teman-teman, di sini kita saling membantu. Ayo kita ubahkan hidup kita. Lanjut. Sebagai aplikasi bagi kita semuanya, mari kita ubah hidup kita. Kita tidak boleh memikirkan diri sendiri. Yuk belajar. Saya pun belajar. Ya mungkin teman-teman, saya paling suka kalau ada teman-teman kalau negur saya bahwa
ketika saya cuma bisa berkata-kata. Ada tingkat kemarin itu kamar saya tahun lalu menegur saya bersyukur. Saya hanya saya merasa kayak saya cuma bisa banyak omong gitu loh. Saya tegur jangan gini, tapi padahal saya lakukan. Ayo sama-sama berubah. Mungkin teman-teman bisa menganggap kamu cuma bisa banyak ngomong. Tapi inilah yang mau kita ubahkan pada hari ini. Kita tidak boleh memikirkan di sini. Tak ada yang perlu kita banggakan jika kita jauh dari pengenalan akan Allah. Lalu, ayo kita jadi berkat bagi orang lain tanpa membeda-bedakan. Jadi berkat lewat pergaulan dan pertemanan yang baik. Saya akan menutup dengan satu ayat. Kita sama-sama baca ya. Salomo mengakhiri ini dengan kalimat begini. 1, 2, 3. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Kita berdoa. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh belajar bagaimana kami bisa menjadi berkat bagi orang lain dengan tidak mementingkan diri sendiri dan bergaul dan berteman dengan baik. Tuhan, ajarlah kami untuk terus menghitung hari-hari kami supaya hari-hari kami penuh dengan kebijaksanaan. Salomo yang penuh dengan kekayaan, Salomo yang penuh dengan hikmat berkata bahwa semuanya itu sia-sia tanpa Tuhan. Inilah kewajiban kami untuk takut akan Tuhan. Ajarlah kami Tuhan, kiranya melalui firman ini kami boleh berubah dan menyadari bahwa kami harus menjadi berkat dimanapun kami berada sebagai hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Puji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus sama-sama kita katakan amin.